dalam keadaan seperti ini. Inilah posisi pasien yang sudah divonis COVID, Yang dinyatakan dibiarkan begini. Dan dokter bilang kalau COVID meninggal masih menerapkan COVID. Kami tidak terima seperti ini. Lihatlah apanya ini. Ruangannya saja. Ini ruangan apa ini? Coba lihat. No. Jadi dari pihak keluarga tidak menerima Berbaju. orang tua ini dinyatakan COVID karena penanganannya yang tidak layaknya sebagai korban COVID. Semua pintu terbuka ini. Apakah seperti ini? Jendelanya terbuka. Dan ini ada rampang-rampang. Nah, ini permen sana ngaku biji sodil sama di sana. Boleh tunggu 12 malam dari. Ada kita dong perak ini. Pas dia muslim kan itu dulu. Sekarang lagi kembali. Ini nggak ada kamu tidak minta. Ini makin pagi makin banyak kami ini datang nanti. Ini udah mau menduduk sini ratusan orang lagi. Dokter ada orang juga ya. Dapat ya cuma baju pokok. Itu buktinya enggak COVID. Kalau COVID iya. Panggil aku dari luar. Enggak ada pakai baju ini bajuku. Itu aku di situ. Bapak panggil aku dari luar. Dipanggil aku di situ. Mono baju apa dah saya di jama COVID. Baru pakai. Kang, Baru ada getung nih. Oh di toko ini baju di toko masuk menjaga. Nah, positif COVID. Alai suruh kamu masuk tanpa IPD. Disuruh musik masuk ke tugas. Oh, musik. Ini bisa jadi viral ini nanti kita buat. Dibilang COVID. Tapi kenapa saya disuruh? Tapi anggota keluarga disuruh masuk tanpa APD. Iya. Sudah diperawati pakai APD nak kan? Nah, waktu dua mah pakai, perawat dua nggak pakai. Ada yang tidak pakai. Ada dua. Supaya kita tahu. Bajunya musik ketuanya ada begini. Buruk mulu hona COVID mana buruk pakai. Bajunya mono positif ada di bajunya. Biar gitu. Yang paling parah tadi itulah. Sudah tahu kena COVID tapi keluarga disuruh masuk tanpa APD. Luar masuk. Masuk dulu. Mau besok ini. Sata boto. Nah, mau pakai baju. Nah, mau baju sampai sonari. Ibu toko ini, mau baju sampai sonari. Dokter do manurang mau masuk kan? Dipanggil perawat lah, tapi mungkin disuruh dokter kan. Iya. Perawat yang manggil aku. Tapi waktu ada bisa masuk kalau tanpa sih. Ada warna itu pinggul. Ini ada pinggul. Oke. Kita sudah. Ini baju APD yang digunakan, digantung di sini. Itu peraturan dari Kemenkes, bukan peraturan dari kita. Makanya saya bilang tadi, yang kita lakukan itu swab PCR. Kita ambil swab dari rumah kita, dari hidung, kita lakukan dengan alat antigen, alatnya ada disknya. Jadi itu bisa tulisan cepat. Jadi 15 sampai 20 menit itu sudah selesai pemeriksaan. Itu tadi saya sampaikan. Jadi itu untuk sampai hal seperti itu saya bukan mengada-ngada hal itu. Dan sama keluarga pun sudah saya jelaskan tadi. Sama perawat tadi yang itu kebetulan keluarganya juga. Hasilnya itu bersama-sama kami lihat tadi. Ini lebih. Karena kulit ini kok sesak sekali, kok tiba-tiba kayak gini, kok langsung datang udah langsung 50 satu hasilnya. Tapi gini Pak, tentang swab antigen tadi. Tapi kenapa sekarang kalau orang naik pesawat, swab antigen itu sudah tidak diakui lagi? Diakui kok harus 24 Oh, jam. tidak, harus PCR semua. Nah, banyak keluarga kita yang naik pesawat itu sudah harus swab PCR.
bukan antigen lagi. Nah, kenapa itu tidak diakui lagi? Kalau yang saya apa ya Pak ya, so antigen itu bisa 1 kali 24 jam, PCR 2 kali 24 jam. Itu ada itu dalam makanya acuan apa itu, dan kalau ada vaksinasi minimal 1 kali. Itu yang itu dalam badan. Tapi nyatanya keluarga kita yang sudah berangkat naik pesawat dalam minggu ini, pihak bandara sudah tidak mengakui dari hasil antigen. Itu kan peraturan dari PPKM ya Pak. Jadi mana yang mau kita ikuti Pak? Kita mengikuti dalam syarat konfirmasi yang COVID itu kan ada undang-undangnya ini. Udah nggak positif ya Pak? Iya. Berarti orang-orang ini udah apa Yang kontak yang langsung. merawat ini? Nah, Makanya ini jadi pertanyaan, Pak. sama yang kontak langsung di tracing besok. Sementara Maya di rumah selama ini nggak ada keluar entah kemana. Langsung keluar sini langsung. Oke. Hanya beberapa jam. Berarti orang ini udah Riwayat perjalanannya tidak ada Tidak ada kemana-mana. riwayat perjalanan. Bahkan ke pasar pun tidak. Itu kan hal yang yang saya pun susah itu membuktikan seperti itu Pak. Yang penting sekarang ini tadi dia datang keluhannya itu sesak 1 kali 50%. Saya tadi sama Bu Paulina tadi, saya bilang kok langsung kayak gini Bu? Saya bilang baru tadi siang loh. Saya tanya nggak wajar kali kayak gini Bu? Saya bilang nggak wajar kali. Kayak mana ini saya bilang? Kita swab lah dulu ya. Iya. Asma dia. Tidak begitu, tidak sampai 50 Pak. Asma. Dan itu saya sudah konsultasikan pada sama dokter paru. Swab kan lah dulu. Karena almarhum kan sudah tua Pak. Iya, makanya dari saya Pak. Saya juga gini, saya jangan orang ngebuk pikir saya suka kali dengan diri jadi positif. Saya hanya mengikuti dari peraturan Menteri Kesehatan apanya itu, bagaimana dia alurnya mendiagnosa COVID. Saya nggak langsung saya yang bilang itu, saya sudah konsultasi ke dokter paru. Saya sudah tanyakan hasil laboratorium, orang laboratorium sudah konsultasikan ke ahli patologi klinis. Ini hasilnya. Saya sampaikan ke keluarga tadi, terutama tadi sama perawatnya dulu kayak mana ini. Sama lah kita menyampaikan ke keluarga. Saya sampaikan ke keluarga. Jadi jangan orang ibu anggap saya seperti semena-mena saya langsung bilang ini COVID. Saya sudah konsultasikan tuh. Ini kan kami bicara seperti ini kan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah lalu. Gini deh, kita harus diikuti pedoman lah supaya jangan salah kita. Karena kan secara pengalaman banyak hal yang berubah. Contohnya cek swab apalah, swab antibodi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Rapid test antibodi sudah tidak berlaku lagi. Oke guys. Inilah rumah sakit. Katanya keren coba. Inilah rumah sakit Persia Yang dinyatakan positif COVID. yang menyatakan positif COVID. Dan kita langsung menuju Sementara pihak keluarga Kamar mayat. menyatakan keraguan karena secara penanganan tidak tepat dan tidak jelas. Itu kamar mayat. ruang-ruang aron, kirna aja tuh, kirna no. Nama aron, masa aron. Seperti inilah yang udah divonis COVID. Ruang jenazah terbuka. Dan dokter tadi menyatakan kalau mayat itu masih bisa menularkan COVID. Dan inilah hasilnya pemirsa. Dan inilah korban dari COVID. Posisi pasien dalam keadaan seperti ini Inilah posisi pasien yang sudah divonis COVID, yang dinyatakan dibiarkan begini. Dan dokter bilang kalau COVID meninggal masih menularkan COVID. Kami tidak terima seperti ini. Lihatlah apanya ini. Ruangannya saja. Ini ruangan apa ini? Coba lihat. No. Jadi dari pihak keluarga tidak menerima Berbaju. orang tua Berbeda ini beda dinyatakan berbeda. COVID karena penanganannya yang tidak layaknya sebagai korban COVID. Semua pintu terbuka ini.
Apakah seperti ini? Jendelanya terbuka. Dan ini ada rambang-rambang. Ada kelar ya sampai Nampi negatif kamu belum tentu. Tentu inang itu negatif itu. Ya tidak bisa sesuatu heran dipaksa nanti. Iya, nggak bisa gitu sesuatu yang harus dipaksakan. Sementara yang kita tahu dari media selama ini, penyebaran virus itu, apabila kita yang terjangkit virus, kontak langsung dengan seseorang, sudah otomatis terjangkit. Iya memang udah positif kan Pak. Aku mana terus mengurus omongan selama Mar sakit. Ala kuat imun muna belum tentu. Oh, jangan masalah imun. Ini bukan masalah imun. Ini kan sekarang penjelasan dokter. Yang kita terima juga ilmu selama ini adalah penjelasan dokter. Kenapa juga dokter mengelak mempermasalahkan imun segala macam. Nah, dokter mengatakan kita jaga jarak agar kita tidak terkontaminasi. Ini bukan masalah ini. Ini bersetuju kamu? Setuju toh? Jadi yang aslinya naking ibagasan setuju kamu do. Alana damang itu pun masalah persetujuan atau enggak kan? Iya. Hanya masalah kalaupun inang negatif belum tentu inang itu negatif, bisa aja positif karena imunnya tidak kuat. Itu yang dipermasalahkan kan. Masalah setuju di COVID atau enggak? Belum ada bicara. Belum. Jadi seperti ini Bu, ibu ini juga mengatakan tadi kalau masalah setuju atau tidaknya Tidak ada dibahas. Almarhum itu COVID belum ada dibahas di dalam atau bagaimana? Atau sudah serahkan aja kepada keluarga atau bagaimana? Alamang, izin amang. Munang gabe mudur tubuh di ulah tarangi. Nah dekat tu ni atas muna. Melatih mak. Tapi pihak keluarga anak dari yang meninggal ngasih 7B secara ngasih 7B on mengenai kematian. Do anope paman ulos ngasih 7B keluarga anon pihak di sian gugus ada paman ulos tu badang ngada ngampe. Masih korban ada. Iya, anggo ulus diakui, bagi kamu contoh. Secara tidak langsung seolah-olah Bapak sudah mengatakan bahwa ibu yang mendiang ini memang COVID. Sementara Bapak ini mengatakan walau alung pihami serahul uluson, alih hamin yang setuju lebih dinyatakan COVID. Bagaimana kira-kira penjelasannya? Itu ada bukti. Dang boy petugas madokon kopi ang orang buktina. Itu mang. Syukur namu pihak keluarga tok tu nomor sakit. Rasa itu. hasil buktinya udah ada diserahkan sama pihak keluarga, Komandan. Unang ngau syukur nama. Udah ada. Mau lamu cari pers mohon izin. Udah dong. Izin. Udah ada. Oh, barusan tadi. Oh, hasilnya dari rumah sakit yang dinyatakan itu. Ngarang itu amang saudari. Bahwa nyata positif kan? Yang itu ada tangan itu. Yang itu ada tangan. Bukan maksudnya. Oh, hasilnya. Coba bisa dibuka lah hasil yang diberikan pihak rumah sakit. Lihat bapak-bapak ini. Jangan ada nanti yang Bukan gaul. Dokter. Hasil positif. Orang berdasarkan Hanya berdasarkan ini. Ngelena. Tapi kena berer nyok kabar jenazah buker betul. Dan itu mayat tuh soni terlentang. Mayat. Nah berer itu. Itu orang grup. Tapi rodok terima dokter mur mayat pak narung mayat mana covid. Bu di mana tersebar. Tapi kadang tutup. Dan itu ruangan. Apanya tadi? Dan tutup. Ruangan. Dukun di zona biru hamil. Patuduk ya udah. Iroko gabi tutup. Patuduk ya udah. Sinkron. Tinggal marah nama. Keluar kadakin oke. Tinggal penguburan yang menguburkan dari keluarkan nama dokter kepala desa dari gugus tugas.
Sonari pe keluarga lah meninjau di tempat ni na tuai. Penguburan na. Bila makali pe nang dapat keluarga rakingan kepala desa cabut tugas. Lima proses na sonari. Oke, siap pihak keluarga. Ya, saya kita buat kesimpulan. Baik, kamu sudah jalan apa tadi mau sama dia lo nak juga kamu sudah bingung orang buku. Jadi heran kebingungan deh sih teh. Sementara nah kita persoal sonari, benarkah ibu ini terjangkit COVID atau tidak? Itu nah kita persoal. Sementara kamu kebingunganmu nah, alanan tersebar COVID di hutan, dia do bono nami do tua iro kekhawatiranmu nah kan, memang on rancu do bolo sono, hebiranmu nah, narung nangade do muna. Iro hebira muna sebetulnya. Sementara nih kita persoal hodison, benar ro ibu on hona COVID, hona niro bagian nami. Jadi kalau memang do COVID itu betul, tapi kan do komoding kalau kau do suruh mantu bagasan, tak di luar sana, do komoding lalu suruh tu bagasan, mendemping, mendemping jadi karena didampingi, Kalau kau nak dari masuk. nah justru Mas sepak udang. Jadi aman jauh dari. Dak tuh siat tuh. Di UGD do. Setelah dinyatakan meninggal COVID. Iya, sementara Disuruh keluarga mendampingi. seharusnya lain pun isolasi juga. Nah itu di swab belum. Nah itu, jadi nanti beginilah ya. Ini kita laksanakan dulu pengukurannya secara COVID. Nanti lain pun kami minta supaya isolasi lah. Cek dulu. Setelah selesai dulu, swab dulu. Isolasi belum tentu. aku berek substansi aku berek cerita tuh. Kebetulan berek kita tidak diborok tuh nama tuh. Dia masuk tuh bagi hatan berek untuk pinong. Aku bingung. Gimana? Dia masuk tuh, memang dia terlalu fokus kita mana kan di mana posisinya lagi bingung. So tuh ngalani bingung di berek kok kayak masalah itu. Iya. Nggak kan perhatian di berek kontak untuk PBB tolonglah tuntaskan. Iya. Mana yang terbaik? Yang terbaik juga nota. Tangguh hamatian sudah itu lagu sih. Cuma orang ngapung gak bisa terbaik posisi di saya di berek kon. Sono ninukku ini. Kan gak berebut dari mana? Yang bagus lah untuk keluarga PBB. Pak, kalau ini jaga jarak juga lah Pak.